Udah, jangan basa-basi lah, dialog kita, saling hajar kita, ayo, dialog. Oke, baik. Tapi saya cuma sebentar ya, saya ada rapat jam 2 sebentar. Jadi gini, menurut sahabat saya ini, Yesus itu memiliki sembahan atau tidak? Yesus dari sisi kemanusiaannya sudah pasti dia mempunyai sembahan dong. Kan dari sisi kemanusiaan Yesus berdoa. Bagaimana sih itu? Oke, jadi kesimpulannya Yesus punya sembahan. Nah, sembahan Yesus apakah punya sisi kemanusiaan? Silakan. Sesembahan Yesus tidak mungkin dari sisi kemanusiaan dong. Kan sesembahan Yesus itu kan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kalau Anda mengatakan bahwa sembahannya Yesus tidak punya sisi kemanusiaan, lalu siapakah Yesus ini? Yesus ini adalah seorang manusia dong. Dari sisi kemanusiaannya dia mempunyai gelar dong. Apa saja gelarnya? Mau tahu? Oke, saya jelaskan. Gelar-gelar daripada sisi kemanusiaannya itu adalah gelar seorang rabi ataupun Mesias. Ada juga gelar anak Allah. Apakah dari gelar-gelarnya ini bisa menjadikan dia Tuhan? Tidak. Gelar rabi itu diberikan manusia, gelar Mesias diberikan manusia. Tetapi hanya satu gelar yang bikin dia menjadikan dia Tuhan, yaitu gelar anak Allah. Jadi kalau dibicarakan Yesus siapa ya? Yesus ada seorang manusia. Anda mengatakan Yesus punya sisi kemanusiaan, maka dia punya sembahan. Nah, sembahannya ini Anda katakan tidak punya sisi kemanusiaan. Berarti Yesus dan sembahannya berbeda. Apakah demikian? Ya sudah pasti dong. Kemanusiaan Yesus dengan sesembahannya sudah pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Sesembahan Yesus ialah Allah Bapa. Nama aslinya adalah Yahweh, tetapi Yesus tidak menyebutkan Yahweh karena nama itu adalah nama yang paling sakral. Sehingga Yesus menyebutnya dengan Bapa. Apa arti Bapa? Arti Bapa itu adalah hubungan Bapa dan anak itu adalah sangat dekat. Hubungan satu hakikat. Dari berbicara Yesus memang dengan Allah mempunyai pribadi yang beda, tetapi dari sisi kemanusiaannya. Tapi dari sisi kelahiran yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus itu bukanlah berbeda dengan Allah, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa sembahan Yesus itu tidak punya sisi kemanusiaan. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia dan firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti Allah punya sisi kemanusiaan. Anda mengatakan dia satu hakikat, berarti Allah punya sisi kemanusiaan. Yang mana yang benar? Allah punya sisi kemanusiaan atau tidak? Allah tidak mempunyai sisi kemanusiaan, tetapi Allah berdiam di dalam kemanusiaan atau media manusia. Itu benar. Ketika di kitab Keluaran ayat di kitab Keluaran itu sudah jelas ketika Allah menggunakan media-media seperti media api, media malaikat, media awan. Apakah Allah itu boleh dikatakan awan? Apakah boleh Allah itu dikatakan api? Apakah Allah itu boleh dikatakan malaikat? Ya tidak. Yang disebut Allah itu adalah keilahian yang tersembunyi di dalam media tersebut. Tidak mungkin medianya kami jadikan Tuhan, tidak mungkin api kami jadikan Tuhan, tidak mungkin awan kami jadikan Tuhan, tidak mungkin malaikat kami jadikan Tuhan, tidak mungkin manusia Yesusnya kami jadikan Tuhan, tetapi kami jadikan Tuhan adalah keilahian yang tersembunyi di dalam media-media tersebut. Salah satu contoh seperti media manusia, media malaikat, media awan, dan media api. Jadi kami menuhankan adalah keilahian yang tersembunyi di dalam medianya, bukan medianya. Terima kasih. Oke, sementara kesimpulannya adalah Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah manusia biasa yang padanya diberi kemuliaan sebagai utusan atau rasul Allah. Betul?
Benar sekali. Kali ini Bang Jul sangat pintar bahwa manusianya Yesus itu benar. Dia bukan Allah, bukan. Karena dia bergelar yang diberikan manusia, yaitu gelar Mesias ataupun gelar Rabi. Karena gelar Rabi dan gelar Rabi dan Mesias itu diberikan oleh manusia, tetapi gelar anak Allah itu diberikan Allah sendiri kepada Yesus. Jadi Yesus itu benar manusia, tetapi yang kami jadikan Tuhan, Bang Jul harus pahami dulu bahwa kilah yang bersembunyi dalam manusia tersebut kami jadikan Tuhan, bukan manusia Yesusnya. Terima kasih, Kamsia. Berarti yang menyembah Yesus itu sesat, salah, berdosa, tempatnya di neraka, atau gimana? Yang harus saya jelaskan dulu kepada Bang Jul ataupun saudara-saudara saya muslim yang lain, orang Kristen tidak pernah menyembah manusianya Yesus yang kami jadikan Tuhan, tetapi kami menyembah kilah yang tersembunyi dalam kemanusiaan Yesusnya. Bukan medianya yang digunakan Tuhan, tetapi Tuhan yang bersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus. Seperti sudah saya jelaskan tadi, ketika Musa menerima firman di Gunung Horeb, sang firman itu berwujudkan menggunakan media-media seperti api, malaikat ataupun awan. Apa ketika sang firman berkomunikasi dengan Musa, Allah tidak ada di tempat kediamannya, Allah tetap berada di kediamannya, Allah tidak akan pernah pergi kemana-mana. Tetapi sang firman itu bisa berkomunikasi dengan nabi-nabinya secara langsung, dia menggunakan media. Apakah setelah sang firman berkomunikasi dengan nabi-nabinya, kemana sang firman itu? Rupanya sang firman itu kembali kepada hakikatnya dengan Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang kuutus kembali kepadaku dengan tidak sia-sia. Dan seperti Yesus ketika dia disalib, sang firman itu kembali kepada Bapa, tidak sia-sia kepada hakikatnya. Terima kasih, Kamsia. Saya tanya, berdosakah orang yang menyembah Yesus yang adalah manusia tersebut? Jawab. Jikalau orang Kristen menyembah manusianya Yesus dijadikan Tuhan, maka saya katakan berdosa dan dilaknat Tuhan, masuk neraka. Tetapi orang Kristen tidak menyembah manusianya Yesus, tetapi orang Kristen menyembah kilahin yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya. Seperti yang saya katakan tadi, Allah menggunakan media manusia untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Untuk apa digunakan media manusia? Supaya komunikasinya secara intens dan langsung. Oke, kalau begitu coba tunjukkan di mana Yesus yang adalah manusia itu sekarang. Sebagai manusia, Yesus di mana sekarang? Sebagai manusia, Yesus sudah terangkat ke surga. Sesuai dengan perkataan atau sesuai dengan terangkatnya dia ke surga, itulah Yesus. Yesus tidak lagi di bumi, tetapi sudah di surga sesuai dengan perkataannya. Nah, Yesus yang adalah manusia, yang tadi bukanlah Allah, berada di surga. Di surga Yesus yang adalah manusia sebagai apa? Jawab. Dari sisi kemanusiaan, yaitu dia nabi seperti Musa ataupun nabi-nabi yang lain, jelas dia tidak satu hakikat dengan Tuhan. Jadi Yesus berbicara dua sisi. Berbicara ikilahi yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus itu kembali kepada hakikatnya. Seperti Yesaya 55 ayat 11 itu, firmanku kembali kepadaku dengan tidak sia-sia. Dipertanyakan sekarang manusia Yesusnya sudah berada di surga, apa posisinya? Itu saya tidak tahu. Mungkin posisinya sama seperti Musa, mungkin sama seperti Salomo, Daud, atau nabi-nabi yang lain. Tetapi sang ilahi sudah kembali kepada hakikatnya. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Anda tidak tahu Yesus yang ada di surga itu sebagai apa. Dia duduk di samping kanan Bapa katanya. Nah, dia duduk itu sebagai apa dia di sana? Jawab. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan diartikan secara fisik, tetapi ayat itu adalah ayat kiasan, perumpamaan, bukan secara fisik. Kalau itu secara fisik, artinya orang menulis kitab itu melihat Allah sebelah kiri. Tidak mungkin. Ayat itu bukan hanya mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan, tetapi Yesus juga duduk di pangkuan Bapa. Yang dimaksud di pangkuan Bapa itu adalah satu hakikat dengan Bapa. Yang dimaksud duduk di sebelah kanan adalah kemahakuasaannya, bukan secara fisik. Terima kasih. Kamsia. Oke, kalau bukan secara fisik, lalu fisiknya Yesus yang adalah manusia itu di mana? Yesus terangkat ke surga bukan secara fisik kemanusiaan. Tidak mungkin, hanya roh saja kembali ke surga. Sesuai dengan kitab Kejadian, manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ketika Yesus terangkat ke surga, mungkin saja fisiknya menjadi debu diterpa angin yang kencang di atas. Jadi Yesus berasal dari tanah, dia akan kembali ke tanah dari sisi kedagingannya. Tetapi roh kenabiannya dia akan kembali ke surga bersama-sama dengan para kudus. Persekutuan dengan Allah, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Aku bacakan dulu syahadat para rasul atau pengakuan iman orang Kristen.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit daripada orang hidup dan mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Jadi Bang Zulkifli, hati-hatilah kamu nanti, karena Yesus akan mengadili orang hidup dan mati. Hati-hati Bang Jul, kamu masuk neraka Bang Jul. Aduh, di dalam kitabmu diceritakan oleh asisten Paulus, Lukas itu terangkat ke sorga. Di Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53. Dia terangkat dengan jasadnya. Lantas kemudian Anda mengatakan jasadnya hilang diterpa. Jasadnya hilang diterpa oleh angin. Berarti Yesus mengalami kematian lagi ketika jasadnya itu diterpa angin. Bukan begitu? Atau Yesus itu ketika dia terangkat ke langit, ya, jasadnya tinggal di dunia tapi tidak dilihat oleh manusia? Atau gimana ceritanya nih? Yesus terangkat setelah makan ikan goreng dalam Lukas 24 itu, ya, makan ikan goreng, kemudian minum madu sedikit, terangkat ke surga dia dengan jasadnya. Kemudian Anda mengatakan jasadnya entah kemana, mungkin hilang diterpa angin. Ini dasar pijakan Anda mengatakan ini asumsi, imani saja, atau ada dalilnya? Jawab. Memang benar ketika manusia itu terangkat ke surga oleh jasadnya, tetapi sesuai dengan Alkitab menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman itu baru dengan jasadnya, tetapi untuk saat ini roh kembali kepada Sang Pencipta. Jadi Bang Jul salah memahami Alkitab. Yang dimaksud jasad itu bukan jasad seutuhnya sampai ke surga, tidak, tetapi hanya rohnya saja. Tetapi jasadnya bisa saja hancur di atas karena angin yang sangat kencang. Sesuai dengan kitab kejadian saya katakan tadi bahwa manusia berasal dari tanah, dia akan kembali kepada tanah sesuai dengan kitab Khotbah, dan roh kembali kepada Sang Pencipta. Terima Jangan kasih lupa Kamsia. subscribe Peci Putih Channel. Ingat ya, ingat. Ingat, yang dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya roh saja, sama seperti malaikat. Itu diajarkan oleh Paulus dan juga diajarkan oleh Yesus. Ingat, saya ulang, yang dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya roh saja, sama seperti malaikat. Artinya, kalau Anda mengatakan Yesus mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, kemudian dia terangkat ke langit, di antara perjalanan antara bumi ke langit atau ke surga, itu Yesus terpisah lagi dengan jasadnya, berarti mati lagi. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus mati 2 kali? Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Jasad mau mati tapi rohmu akan hidup. Maka Yesus, roh Yesus ataupun Lukas ataupun nabi-nabi sebelumnya itu yang terangkat ke surga itu, mereka hidup secara roh, bukan secara jasmani. Tetapi secara jasmani, secara fisik itu adalah hancur. Maka sesuai diperkuat dengan kitab Alkitab bahwa hari penghakiman itu roh akan kembali kepada jasad, dan Yesus membangkitkan manusia daripada jasadnya. Jadi tidak ada lagi roh, tetapi roh akan kembali kepada jasadnya hari penghakiman atau hari kebangkitan, yang Yesus sendiri yang akan membangkitkan manusia. Termaksud Bang Jul, siap-siaplah Bang Jul masuk api neraka. Bang Jul menentang Yesus, siap-siaplah, karena Yesus sudah berkata, ya, hahaha. Berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Mati pertama ketika dia di bumi, mati kedua ketika dia menuju ke surga. Begitu. Yesus tidak pernah mengalami kematian kedua. Sudah saya katakan tadi, ketika Yesus terangkat ke surga, jasadnya itu pun ikut terangkat. Apakah jasadnya sampai ke surga? Tidak. Saya katakan bahwa sesuai dengan kitab Kejadian sudah diperjelas bahwa manusia berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Tetapi roh yang ayah tiupkan ke dalam nafas hidup akan kembali kepada Allah. Jadi Yesus secara fisik tidak sampai ke surga, tetapi secara roh dia kembali kepada hakikatnya. Sesuai dengan perkataan Yesus sendiri bahwa jikalau kamu percaya kepadaku, bahwa kamu tidak akan mati selamanya. Fisikmu mati tetapi rohmu tetap hidup. Jadi Yesus tidak pernah mengalami kematian yang kedua kalinya. Hati-hatilah Bang Jul, kamu telah menghina Yesus. Yesus sudah berkata, hati-hati Bang Jul, hati-hati. Loh, gimana ceritanya? Roh ketika terpisah dengan jasad itu adalah kondisi kematian. Ya, matinya seseorang itu adalah
terpisahnya antara roh dan jasad. Sementara Anda mengakui Yesus punya sisi kemanusiaan. Untuk berpisah antara roh dan jasad harus melalui pintu kematian. Nah, Anda mengatakan yang sampai ke surga itu cuma rohnya. Jasadnya Yesus kemana? Anda mengatakan mungkin lenyap diterpa angin. Artinya Yesus mengalami kematian. Sadar tidak Anda di situ? Jasad diterpa angin itu bukan berarti Yesus mengalami kematian kedua ataupun nabi-nabi sebelumnya. Yang terangkat ke surga secara fisik bukannya Yesus saja, tetapi Elia ataupun yang lain juga terangkat secara fisik. Apakah fisiknya sampai di surga? Tidak. Yesus sudah berkata, ataupun kitab Kejadian sudah berkata, manusia berasal dari tanah maka dia akan kembali ke tanah, tetapi roh kehidupan yang ditiup oleh Allah dia akan kembali kepada Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengalami kematian kedua, tetapi rohnya saja yang hidup dan kembali kepada Sang Pencipta. Sudah saya katakan tadi, fisiknya mungkin saja diterpa angin sehingga dia kembali kepada debu. Maka diperkuat oleh ayat-ayat yang Yesus katakan bahwa engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup selamanya. Hidup selamanya itu bukan fisiknya, tetapi rohnya akan kembali ke Sang Pencipta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara jangan menyamakan antara nabi-nabi sebelumnya dengan Yesus. Yesus katanya Tuhan, kok Anda samakan? Nah, di dalam kitab Anda, dalam kitab Lukas diterangkan, ini pengakuan Yesus konon. Ya, kebangkitan adalah bangkitnya tubuh rohania saja. Nah, Anda membawa dalil di kitab Kejadian, bahkan ada juga di dalam kitab Ulangan, bahwa kebangkitan itu bahwa manusia itu, roh itu akan kembali kepada Allah, jasadnya kembali kepada tanah. Nah, itu artinya kematian. Hal itu terjadi nanti ketika melewati pintu kematian. Anda mengatakan Yesus itu rohnya sampai kepada Allah, jasadnya tidak. Sementara yang terangkat star dari bumi lengkap dengan jasadnya. Anda mengatakan jasadnya diterpa angin, berarti mengalami kematian karena terpisah antara roh dan jasad. Gimana tuh? Anda berasumsi atau ini hanya imani saja? Jawab. Pertanyaan Bang Jul sudah saya jawab dari tadi. Sudah saya jawab semua. Gantian. Saya bertanya kepada Muslim. Muslim ini ngotot membicarakan Tuhan. Apakah Muslim punya Tuhan? Ataukah Tuhan Muslim itu hanyalah sebagai hayalan? Bicara dong, bicara. Gantian. Tuhannya Muslim adalah Tuhannya Yesus. Apakah Tuhannya Yesus itu adalah hayalan? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Tuhannya Yesus ataupun Tuhannya orang Kristen ataupun Tuhannya orang Yahudi tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dituhankan orang Muslim. Kenapa saya katakan tidak ada kaitannya? Karena ketika di zaman Musa, Tuhannya orang Yahudi ataupun Kristen itu memperkenalkan namanya kepada Musa bahwa akulah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Tetapi ketika tahun 600 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahwa dialah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan Tuhannya berbeda. Kalau Bang Jul memaksakan bahwa Tuhannya sama, saya katakan berarti Allah itu tidak konsisten. Titik. Oke, baik. Saya terima alasan Anda yang tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Sekarang saya balik bertanya kepada Anda. Apakah Tuhannya Kristen yang adalah Yesus itu sama dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah YHWH? Jawab. Tuhannya kemanusiaan Yesus yang sering menyebut katanya Bapak itu benar, dia adalah YHWH. Kenapa Yesus tidak berani menyebutkan YHWH? Karena nama YHWH itu adalah sangat sakral. YHWH adalah Tuhannya orang Yahudi dan juga Tuhannya Yesus dan juga Tuhannya orang Kristen. Coba Bang Jul harus pahami dulu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Muslim mempunyai Tuhan? Kalau memang benar-benar Muslim mempunyai Tuhan, buktikan kepada saya di mana Tuhannya. Jangan hanya hayalan saja ya, atau mitos. Saya ngerti Tuhannya Yesus itu adalah YHWH. Yang saya tanya, Tuhannya Kristen yang adalah Yesus apakah sama dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah YHWH? Jawab. Orang Kristen menuhankan Yesus bukan dari manusia, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya. Jadi keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus dengan YHWH itu adalah sama, dan mereka satu hakikat. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11, firmanku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Artinya firman itu kembali kepada hakikatnya, yaitu kepada YHWH. Sekarang gantian, benar atau tidak Islam mempunyai Tuhan? Jelaskan dong, jangan kabur-kabur terus. Buktikan supaya jangan saya katakan mitos.
Saya tanya, apakah Tuhannya orang Kristen yang adalah Yesus itu sama dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah Yod-Heh-Vav-He? Coba, kamu mengatakan sama. Yang samanya di mana samanya? Yod-Heh-Vav-He tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus adalah manusia. Yang mana yang sama? Coba. Kenapa orang Kristen katakan sama? Yang sama itu adalah keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesusnya, bukan Yesusnya. Keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus itu dia adalah Sang Firman sendiri. Ketika berkomunikasi dengan Musa di Gunung Horeb, dia ngambil media seperti menjadikan media api atau media malaikat atau media awan. Itu ada Sang Firman. Di Sang Firman itu dengan Bapa adalah satu hakikat. Sang Firman itu dengan Yahweh adalah satu hakikat. Apakah setelah Sang Firman melakukan pekerjaan di bumi, kemana Sang Firman? Rupanya sesuai dengan saya jelaskan tadi, Yesaya 55 ayat 11. Firmanku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Setelah melakukan pekerjaannya, Firman kembali kepada Yahweh menjadi satu hakikat. Oke, pertanyaan-pertanyaan saya jelaskan, jangan kabur-kabur terus. Di manakah Tuhan orang Islam itu? Benar ada atau tidak? Jangan sampai saya mengatakan Tuhan orang Islam mitos. Hanya tertulis di dalam Al-Quran, tetapi Tuhannya tidak ada. Hanya namanya saja. Tetapi tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya orang Islam itu ada. Tetapi kalau saya orang Kristen, saya bisa membuktikan bahwa Tuhan saya ada. Ketika Tuhan saya tertulis namanya di dalam Alkitab, maka Tuhan saya bisa membuktikan bahwa dia ada. Tetapi Al-Quran tidak bisa. Silakan, Muslim siapa yang paling hebat? Lawan saya hari ini. Bagaimana mungkin Yesus dan YHWH itu satu hakikat? Yesus hakikatnya adalah manusia. Ya. Ketika Anda mengatakan sembahan Yesus yang adalah YHWH tidak memiliki sisi kemanusiaan, berarti roh yang ada dalam diri Yesus itu bukanlah YHWH. Karena yang dimaksud manusia adalah makhluk yang terdiri dari roh dan jasad. Nah, ketika rohnya Yesus terpisah dengan jasadnya, maka bukan lagi disebut manusia, tetapi dia adalah roh, makhluk gaib. Ketika Yesus punya jasad, tidak memiliki roh, maka itu disebut mayat atau jasad atau almarhum. Ya. Nah, sekarang ketika dia menjadi manusia, disebut manusia, berarti itu lengkap antara roh dan jasadnya. Coba Anda terangkan kepada saya, ketika Yesus yang adalah manusia, roh yang ada di dalam dirinya itu roh manusia atau roh Tuhan? Atau roh Yod-Heh-Vav-He? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Bang Jul mengatakan bahwa Yesus tidak memiliki roh, maka dia akan mati. Itu buktinya di kitab Kejadian di Gunung Horeb ketika Allah mengambil media malaikat. Apakah ketika Allah tidak ada di dalam media malaikat, apakah malaikatnya akan mati? Tidak. Bang Ju, jangan salah memahami Alkitab, sangat keliru. Sangat keliru. Sudah saya katakan, untuk membuktikan bahwa keilahian yang tersembunyi di dalam manusia, kemanusiaan Yesus itu, satu orang pun tidak akan bisa melihat. Satu orang pun tidak akan pernah melihat bahwa keilahian tersembunyi di dalam manusia Yesus itu. Loh, kok kalian bisa tahu bahwa keilahian tersembunyi dalam kemanusiaan Yesus? Dengan Yesus sendiri yang berkata. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa yang diam di dalam Yesus, dia melakukan pekerjaannya. Yang diam dalam Yesus itu siapa? Dia adalah Sang Firman atau Tuhan itu sendiri. Maka Firman itu kembali kepada hakikatnya. Jadi Firman dan Allah adalah satu hakikat sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Selesai. Gantian. Jelaskan. Jangan lari-lari, jangan menghindar. Buktikan kepada kami orang Kristen Tuhan Islam itu ada. Buktikan. Jangan sampai namanya saja yang tertulis di dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, tetapi hanya mitos. Kalau tidak mau dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mitos, buktikan kepada saham kami. Ketika wujudnya kalian tidak bisa menunjukkan eksistensinya, tetapi kami orang Kristen bisa menunjukkan bahwa Tuhan kami ada. Ketika Tuhan kami namanya tertulis dalam Alkitab, maka kami bisa membuktikan dia ada. Dan kami berani menjamin bahwa dia ada. Itulah konsep ketuhanan yang benar. Di dunia ini hanya agama Kristen yang mempunyai konsep ketuhanan yang benar. Selain itu tidak ada. Semuanya hanya mitos. Saya tanya samamu, apakah roh yang ada di dalam diri Yesus itulah yang kamu maksud Tuhan, YHWH? Apakah rohnya Yesus yang Anda maksud sebagai YHWH, Tuhannya Bani Israel? Sedangkan semua manusia itu adalah rohnya Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah rohnya Tuhan. Maksudnya roh ciptaan Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa rohnya Yesus adalah YHWH, kenapa dia ketakutan pada saat datang malaikat?
Kenapa dia kelaparan? Kenapa dia was-was? Dan jasad tanpa roh tidak akan mungkin merasakan itu semua. Berarti yang ketakutan pada malaikat adalah rohnya Yesus yang berbias kepada jasadnya, keringatan. Cobalah gunakan otakmu itu. Nah, kalau kau katakan bahwa umat Islam tidak memiliki Tuhan, lah faktanya kami menyembah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Dialah Sang Khalik yang mengutus para nabi. Ya, kami tidak harus memaksakan Anda percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu harus berwujud seperti apa yang Anda inginkan. Yang pasti Tuhan kamilah yang mengutus para nabi. Tuhan kamilah yang telah menciptakan alam semesta ini. Meski tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan itu sendiri yang mengklaim dirinya. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang mengutus Musa. Dialah yang mengutus Yesus. Itulah Tuhan kami yang disembah oleh Yesus. Anda tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Karena memang Khalik itu seperti itu sifatnya. Makhluk tidak akan mungkin mampu untuk melihat Sang Pencipta. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda mengatakan hanya mitos, itu karena Anda tidak melihat wujudnya. Berbeda dengan sembahan-sembahan mitos, Tuhannya punya anak, Tuhannya berbentuk roh. Kalau kami tidak. Tuhan kami itu tidak punya anak, tidak punya sisi kemanusiaan. Itulah Tuhan yang benar. Tidak seperti Tuhan Anda, manusia dan berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Itulah mitos. Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada kita. Pada saat Yesus menjadi manusia, di mana sisi keilahiannya? Di mana sisi ketuhanannya? Jawab. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Gantian. Tolong jawab. Jangan kabur. Jangan menghindar. Karena yang Bang Jul hadapi ini adalah seorang memorial yang debater sandal, yang selalu menyingkirkan debater muslim yang banyak asumsi. Tetapi hari ini dia datang untuk menghancurkan debater yang banyak karang-karangan. Pertanyaan saya, buktikan kepada kami. Orang Islam selalu mengotot membicarakan Tuhan. Apakah orang Muslim mempunyai Tuhan? Kalau memang Muslim mempunyai Tuhan, jelaskan kepada kami bahwa Tuhan kalian itu ada. Jangan hanya namanya saja tertulis di dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Maka saya katakan mitos. Itu nama legenda. Tolong jelaskan. Tolong. Gantian. Bukti apa yang Anda inginkan supaya saya menjelaskan kepada Anda bahwa Allah itu ada? Yang saya tanyakan itu ketika orang Islam mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini serta seluruh isinya ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tertulis di dalam Al-Quran. Ketika nama Allah Subhanahu Wa Taala tertulis di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala harus membuktikan bahwa dia ada. Kalau memang secara wujud aslinya dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaan, tetapi eksistensinya harus dia tunjukkan kepada ciptaannya supaya orang membuktikan bahwa dia ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa menunjukkan hakikatnya atau tidak bisa menunjukkan eksistensinya, maka saya katakan Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah mitos saja. Namanya saja tertulis dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen akan menjelaskan secara detail bahwa kami punya Tuhan yang jelas. Ketika nama Tuhan kami tertulis dalam Alkitab, dia bisa membuktikan bahwa dia ada. Dan klaim-klaim Alkitab kami mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan kami, itu akan menjadi benar. Tetapi ketika nama Tuhan kami tertulis di dalam kitab, tetapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia ada, maka Alkitab kami akan gugur. Ya, Tuhannya Kristen itu kamu katakan ada karena dia dilahirkan manusia, ditampar kiri kanan, diseret, diludahin, dibunuh. Itu makanya kamu katakan ada. Nah, sekarang kamu ingin saya menjelaskan seperti apa supaya kamu memahami bahwa Allah itu ada. Coba, kamu ingin saya menunjukkan wujudnya atau apanya nih? Sudah saya katakan tadi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya tertulis di dalam Al-Quran, dia harus bisa membuktikan bahwa dia ada. Dengan cara apa dia bisa membuktikan bahwa dia ada? Menunjukkan wujudnya. Kalau memang wujudnya dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaannya, eksistensinya dia tunjukkan kepada ciptaannya, supaya ciptaannya itu percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Jangan hanya namanya saja tertulis dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada. Maka saya katakan, ketika namanya tertulis di dalam Al-Quran tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada, maka saya katakan Al-Quran akan gugur. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Maka klaim-klaim di dalam Al-Quran akan menjadi kosong, menjadi gugur. Tetapi Alkitab tidak akan menjadi gugur, karena Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu dia bisa menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu ada. Silakan jawab. Hati-hati dengan memorial Mac. Ya,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Itu dia sudah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Ya kan? Quran surat Taha ayat 14. Dia menyatakan diri kepada Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itulah Tuhan kami. Nah, sekarang kamu mengatakan Tuhan kamu itu ada, eksis, karena dia dilahirkan oleh manusia. Nah, yang dilahirkan oleh manusia ini kamu katakan tadi mati 2 kali. Makanya muncul pertanyaan, ketika Yesus itu menjadi manusia, mana sisi keilahiannya? Kamu katakan rohnya. Kamu katakan rohnya Yesus itu sisi keilahiannya. Atau kamu ingin mengatakan bahwa YHWH itulah rohnya Yesus. Benar nggak? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Kamu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkomunikasi dengan Musa di Gunung Horeb yang tercatat di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya itu adalah kaumnya bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Jadi tidak masalah, saya ikutin aja apa yang Bang Jul mau. Oke, pertanyaan saya, ketika Musa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu, suara yang Allah bicara itu atau suara Allah itu berasal dari balik pohon? Pertanyaan saya, ketika suara itu berasal dari balik pohon, sudah jelas pasti Allah berada di dunia. Pertanyaan saya, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertata di atas ars, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lalu siapakah yang berkomunikasi dengan Musa itu, yang suara di balik pohon? Jelaskan. Jangan kamu samakan konsep ketuhananmu dengan ketuhanan umat Islam, dengan Bani Israel. Jangan. Kami Bani Israel, Bani Ismail itu tidak sama konsepnya dengan konsep ketuhananmu, di mana Tuhan itu berwujud, ya, berupa, berbentuk di dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak dalil yang menerangkan bahwa Allah itu dekat kepada penciptanya itu sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Artinya Allah itu lebih dekat ke manusia, lebih dekat manusia itu kepada urat leher, lebih dekat daripada urat leher manusia, Allah itu kepada manusia. Tapi bukan berarti wujud Allah itu, ya, ada di atas bumi, melengket kepada manusia, bukan. Sama ketika di dalam surat Taha ada seruan kepada Musa, ya Musa, itu adalah suara Allah. Tetapi bukan berarti Allah itu ada di situ. Bukan berarti Allah itu ada di situ berupa wujud pohon atau berupa wujud api, tidak. Ya, mendengarkan suara dari pohon bukan berarti pohon itu adalah suara, bukan berarti suara itu adalah pohon. Ya, saya dari pasar bukan berarti saya ini adalah pasar. Kamu harus pahami itu. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan Allah pada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri, bukan berarti Allah dalam wujud aslinya datang dalam wujudnya datang ke muka bumi berbicara kepada Musa, bukan. Ya. Sama seperti ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Allah itu pernah datang ke muka bumi memberikan firman kepada Yesus? Tidak. Tetapi atas kehendak Allah, kemahakuasaan Allah, sang Nabi bisa mendengarkan ketika Allah menghendaki agar Nabi ini mendengarkan suara Allah. Itu harus kamu pahami dengan baik. Pertanyaan saya itu simpel. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Musa, suara itu berasal dari balik pohon, bukan berasal dari atas surga, bukan alat teriak dari atas sehingga Musa mendengar, tetapi suara itu di balik pohon. Artinya suara itu berasal dari bumi. Sedangkan ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertata di ars, tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak kemana-mana, dia mengatur dunia. Pertanyaan saya, suara siapa yang berkomunikasi dengan Musa? Tolong jelaskan, jangan berputar-putar. Siapakah yang berkomunikasi dengan Musa itu? Siapa? Apakah benar-benar Tuhan Anda itu adalah esah atau mutlak tunggal? Di sini sudah jelas bahwa Tuhan Anda ini bahwa esah tetapi jamak. Ini saya bisa membuktikan bahwa Tuhan Anda itu bukan mutlak tunggal, esah tetapi jamak. Silakan jelaskan. Siapa yang berkomunikasi dengan Musa? Jelaskan. Ini debat Anda nih, jangan main-main. Jadi tadi saudara sudah mengakui bahwa Yesus itu mati 2 kali, ya, pada saat proses terangkat jasadnya, bangkit jasadnya dari kubur, itu yang pertama. Kemudian terbang dari bumi ke langit, ternyata di antara langit dan bumi itu jasadnya ditiup angin sehingga ruhnya
lagi-lagi terpisah dengan jasadnya sehingga mengalami kematian yang kedua kali. Mantap sekali. Saya katakan kepada Anda bahwa dalilnya jelas. Ketika ada seruan ya Musa, ya berasal dari balik pohon, bukan berarti suara itu adalah pohon. Lain cerita kalau dikatakan suara di pohon atau suara di dalam pohon. Ya, tetapi dia mendengarkan suara dari balik pohon. Nah, sama ketika saya mengatakan saya dari pasar, bukan berarti saya adalah pasar. Saya dari sekolah, bukan berarti saya adalah sekolah. Makanya pahami dengan baik. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan ya, ada dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, apakah kemudian berarti Allah itu ada di leher manusia? Tidak. Itu yang perlu kamu paham. Maka ketika Musa mendengarkan seruan, itu adalah wahyu yang dia dengarkan. Wahyu dari Allah yang dia dengarkan langsung. Bukan berarti Allah itu ada di pohon. Ya, kamu harus belajar lagi.